Hai teman-teman, di part 2 ini kita akan belajar bareng mengenai cara registrasi ESTR 2.0 melalui laman KTKI. Mulai tanggal 1 Juni 2021, pengajuan registrasi dan penerbitan STR secara elektronik atau ESTR diberlakukan untuk seluruh tenaga kesehatan, baik untuk pengajuan registrasi maupun re-registrasi. Nah, di STR 2.0 ini kita diberikan kemudahan, yaitu kita dapat mencetak sendiri STR kita secara mandiri setelah proses registrasi maupun re-registrasi selesai, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Wah, sungguh mempermudah akses kita ya di tengah masa pandemi seperti ini. Proses pembayaran juga itu kita lakukan secara online melalui pembayaran PNBP untuk registrasi STR menggunakan sistem MPNG2 atau Simponi melalui kode billing yang kalian dapatkan melalui email atau cek status pada akun KTKI kalian. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke aplikasi KTKI, kita siapkan dulu nih beberapa file yang akan kita upload ke laman KTKI nanti untuk registrasi maupun re-registrasi STR kita. File apa saja yang dipersiapkan? Pertama, pas foto. Pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang merah, posisi tegak, ukuran file maksimal 200 KB dengan format PNG, JPG, atau JPEG. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP. Ukuran file maksimal 1 MB dengan format PNG, JPG, atau JPEG. Kemudian, yang ketiga, kita siapkan persyaratan dokumen lainnya dengan ukuran 1 MB dan formatnya berupa PDF. Dokumen-dokumen ini merupakan dokumen scan, hasil scan dari dokumen-dokumen kita, yaitu ijazah pendidikan terakhir kita di bidang kesehatan. Yang kedua, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga, surat keterangan sehat dari dokter ber-SIP dengan durasi maksimal 3 bulan. Yang keempat, surat sumpah profesi. Yang kelima, surat pernyataan patuh pada etika profesi yang dibubuhi materai 10.000. Kemudian kita upload juga STR lama kita. Nah, selain dokumen-dokumen tersebut tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pengurusan STR online. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengurusan STR online adalah sebagai berikut. Registrasi STR online wajib menggunakan email pribadi dan dilakukan secara mandiri. Jika bisa, email yang kita daftarkan adalah email yang sama dengan email yang kita buat registrasi untuk smartphone kita. Hal ini diperuntukkan memudahkan pengecekan status STR kita saat dalam pengurusan. Yang kedua, kesalahan dalam pengisian data menjadi tanggung jawab pemohon. Jadi, kalian teliti kembali ya data-data yang kalian input di laman KTKI nanti. Yang ketiga, cetak dokumen ESTR dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di tempat masing-masing setelah usulan registrasi STR masuk ke langkah kelima atau di area cetak STR. Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan 1 kali cetak dokumen dan 2 kali legalisir dengan menggunakan printer berwarna ukuran kertas A4 80 gram. Yang keempat, hasil cetak ESTR dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan dalam persyaratan yang membutuhkan lampiran STR tenaga kesehatan. Yang kelima, validasi keabsahan data STR tenaga kesehatan dapat dilakukan dengan cara scan QR kode ESTR yang kemudian akan terhubung melalui alamat web ktki.kemkes.go.id dengan keterangan status dokumen aktif, tidak aktif, dan STR tidak ditemukan. Oke, kita sekarang masuk ke laman KTKI. Kita buka browser kita. Di sini kita ketik ktki.kemkes.go.id. Nah, setelah itu
kita akan masuk ke laman KTKI. Di sini kita klik registrasi SR online di gambar berikut. Nah, kemudian di sini kita akan disuguhi pengumuman mengenai penerapan ESTR per 1 Juni 2021 dan tata cara untuk mencetak STR kita. Nah, dokumen ini bisa kita unduh, nantinya bisa kita pelajari untuk tata cara pencetakan STR kita. Nah, di sini kemudian kita disuguhkan pemberitahuan tentang dokumen-dokumen apa saja yang harus kita siapkan untuk pengurusan STR kita. Nah, kemudian kita klik saya sudah membaca dan memahami ketentuan tersebut, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita registrasi dulu karena kita belum punya PIN. Kita klik di tombol belum punya PIN. Nah, di sini kita daftar terlebih dahulu. Kita daftarkan email kita. Email kita sesuaikan dengan email yang kita gunakan pada smartphone kita. Kemudian kita ketik nomor NIK kita sesuai dengan KTP kita. Kemudian nama sesuai dengan KTP kita juga. Oke, kemudian tempat lahir kita sesuaikan dengan KTP kita juga, tanggal lahirnya pun sama. Kita sesuaikan dengan data yang ada di KTP kita. Kita cek lagi apabila sudah benar semua data yang telah kita input, maka kemudian kita ketik captcha yang ada di bawah sendiri. Kita pastikan data kita sudah sesuai dengan data yang sebenarnya, karena apapun kesalahan yang ada merupakan tanggung jawab kita sendiri ya teman-teman. Ya, kita ketik captcha-nya 176857, kemudian kita klik daftar. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan PIN dari KTKI yang bisa kita gunakan untuk login nanti. Kita copy PIN kita, kemudian setelah itu kita akan memulai untuk registrasi ke laman KTKI. Nah, kemudian kita mulai registrasi kita dengan klik tombol mulai registrasi. Oke, di sini kita ketikkan email yang sudah kita daftarkan, kemudian PIN yang sudah kita dapatkan tadi. Setelah kita copy, kita PIN-nya. PIN ini akan secara otomatis kita dapatkan dari KTKI ya, jadi bukan kita atur sendiri. Kemudian tetap kita ketik captcha yang ada di bawahnya sebagai verifikasi data. Kemudian masuk. Nah, di sini kita akan disuguhkan 5 menu atau 5 langkah dalam pengurusan STR KTKI. Ada registrasi baru, registrasi ulang, cek status, cetak kartu registrasi, dan pengajuan cetak ulang STR. Karena kita akan melakukan perpanjangan, maka kita klik registrasi ulang. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan dokumen-dokumen yang telah kita siapkan tadi ke laman KTKI yang sudah disiapkan, ke borang-borang pengisian yang sudah dipersiapkan di laman KTKI. Di sini ada perpanjangan, naik level, alih profesi, dan RPL. Jadi perpanjangan jika kita dari D3 tetap dengan ijazah D3, naik level kita dari D3 misalnya ke profesi, jadi kita klik naik level ya. Jadi karena kita dari D3 ke D3, kita klik perpanjangan saja. Nah, di
sini kita isikan nama kita, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor STR lama kita. Jadi 7 digit di belakang sendiri di STR lama kita. Nah, misalkan kita belum selesai dalam pengisian P2KB, kita bisa memasukkan data kita ke P2KB kita melalui daftar website CPD online tiap organisasi profesi. Misalkan sudah selesai semua, kita mau melanjutkan untuk input beberapa dokumen yang sudah kita siapkan tadi, kita bisa langsung klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, kita akan mendapatkan email untuk login ke entry dari dokumen-dokumen yang sudah kita siapkan tadi. Nah, setelah kita memasukkan dokumen-dokumen kita dan sudah divalidasi oleh validator, maka kita masuk ke tahap pencetakan STR. Nah, langkah-langkahnya gimana sih cara pencetakan STR secara online? Yang pertama, pastikan perangkat komputer atau laptop yang Anda gunakan sudah terhubung dengan mesin printer berwarna dan menggunakan kertas A4 berukuran 80 gram. Untuk mencetak STR, kalian login ke ktki.kemkes.go.id, kemudian kalian login ke STR, ke menu STR 2.0, kemudian kalian login dengan email kalian dan PIN yang sudah kalian miliki. Kemudian kalian pilih cek status. Kemudian kalian lihat status dari STR kalian. Bila sudah divalidasi oleh validator, maka STR kalian sudah siap untuk dicetak. Nah, cara cetak STR dan legalisir STR hanya dapat dilakukan setelah kalian masuk ke dalam langkah kelima, yaitu cetak STR. Setelah kalian klik cetak STR, maka akan muncul kolom pengisian one time password atau OTP. Kode OTP merupakan 6 digit angka yang dikirimkan melalui email kalian. Ya, dan kode ini hanya berlaku selama 5 menit saja. Ya, kalian masukkan kode OTP-nya. Sebelumnya kalian cek dulu ya kode OTP yang ada di email kalian, kemudian masukkan ke laman pengisian kode OTP. Nah, setelah kalian memasukkan kode OTP, kalian klik kirim. Untuk menghindari kesalahan cetak STR maupun legalisir STR, pemohon terlebih dahulu akan diarahkan untuk melakukan tes print. Pastikan laptop atau komputer kalian sudah terkoneksi dengan printer berwarna dan tersedia kertas A4 ukuran 80 gram. Masing-masing dokumen hanya dapat dicetak 1 kali untuk melakukan tes print. Nah, di sini kalian klik icon test print ya. Ada kotak test print, kalian klik icon test print. Setelah klik test print akan ada notifikasi peringatan cetak sebagai berikut. Jika sudah terhubung ke printer warna dan menyiapkan kertas A4 ukuran 80 gram, kemudian klik yakin. Untuk tes print, silahkan pilih printer warna yang digunakan. Pastikan cetak dokumen dengan pilihan color atau warna dan ukuran kertas A4, kemudian klik print. Setelah berhasil tes print menggunakan printer warna, silahkan lanjutkan untuk mencetak STR atau cetak legalisir STR. Jadi kalian bisa ngeprint STR itu 1 kali dan legalisirnya sebanyak 2 kali. Nah, cukup mudah kan cara untuk mencetak STR kalian, dan dipastikan di sini data yang kalian masukkan harus data yang sebenarnya, dan kalian cek kembali ada kesalahan atau tidak, karena semua kesalahan yang ada adalah tanggung jawab kalian sendiri. Oke, sekian tata cara untuk mencetak STR dan registrasi STR melalui laman KTKI. Sampai jumpa.